Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini saya masih membahas tentang doa setelah sholat. Jadi jika kemarin saya membahas tentang bacaan zikir dan doa setelah sholat yang dianjurkan Rasulullah SAW, yakni yang pertama istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalal wal ikram. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di mana pahalanya seperti kita dihapuskan dosa-dosa meskipun dosa kita sebanyak buih dan di lautan. Kemudian disambung lagi dengan ayat kursi 1 kali, ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Walaupun kita tidak perlu harus sambil duduk, misalkan kita bisa sambil berdiri, boleh sambil berdiri, tidak ada masalah. Kemudian pada hari ini, siang hari ini saya akan menambahkan 2 hadis lagi tentang doa setelah sholat. Jadi sebelum saya membahas tentang tambahan hadisnya, perlu saya sampaikan bahwa yang kita baca dalam doa sholat itu sebetulnya terserah apa saja kita mau minta, mau berdoa, karena berdoa kan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Berdoa juga bisa menggunakan sesuai dengan hajat kita. Tetapi di sini yang saya uraikan, baik yang kemarin maupun yang akan saya uraikan, adalah yang dianjurkan Rasulullah. Artinya terserah kita berdoa dengan doa apapun yang kita mau, tapi jangan tinggalkan yang Rasulullah pernah ajarkan. Begitu juga doa-doa yang dalam Al-Quran terdapat. Misalkan Rabbana Atina dan Rabbana yang begitu banyak dalam Al-Quran, itu juga jangan ditinggalkan. Nah, hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yawman wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka fala tad'anna fi duburi kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Nah, satu waktu Mu'adz bin Jabal itu sedang santai, kemudian ada Rasulullah SAW datang, kemudian tiba-tiba Rasulullah itu mengambil tangan sahabat Mu'adz. Jadi Sayyidina Mu'adz tangannya ditarik oleh Rasulullah tiba-tiba. Kemudian, ya Mu'adz, Rasulullah berkata, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Jadi bayangkan ketika ada seorang sahabat lagi santai diam, kemudian Rasulullah datang kemudian ditarik tangan Mu'adz. Itu begitu antusias, begitu Rasulullah mencintai Mu'adz. Bahkan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku mencintaimu Mu'adz. Ya, maksudnya mencintai karena Allah. Apa yang Rasulullah katakan? Fala tada'anna fi duburi kulli shalah. Maka sebagai rasa cintaku padamu, jangan engkau tinggalkan hal ini di setiap setelah melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah pertama tadi mengungkapkan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian Rasulullah memberikan satu tips, saran yang begitu istimewa, begitu berharga. Jangan kamu tinggalkan satu hal setelah melaksanakan sholat. Apa itu? Antaqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah memberikan doa yang kata Rasulullah jangan ditinggalkan ini setiap setelah sholat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi Rasulullah memberikan doa yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, maksudnya selalu mengawasiku untuk selalu berzikir kepadamu. Itu permohonan yang pertama. Yang kedua, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku untuk aku selalu bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Lalu kemudian yang terakhir, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ini artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan petunjuk oleh Allah dalam kehidupan kita. Barangkali kita pernah lalai, pernah lupa kepada Allah, tapi dengan doa ini kita memohon pada Allah, walaupun kita sedang lalai, tetap Allah memberikan kita petunjuk, sehingga Allah memberikan kita jalan yang terbaik untuk kita lalui. Salah satu contoh begini, misalkan kita sebagai orang yang senantiasa mendoa seperti ini, kita terjebak dalam satu kelalaian, kemudian kita hendak berbuat yang tidak baik lah, maksiat misalkan. Lalu kemudian Allah ingatkan kita dengan hal-hal yang membuat kita tidak jadi untuk melakukan hal itu. Nah, ini adalah berkat doa kita meminta petunjuk selalu kepada Allah. Di samping kita senantiasa setiap hari 17 kali setidaknya membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tetapi dengan doa ini lagi kita tambah lagi permohonan pada Allah, ingatkan aku ketika aku lupa, ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, tunjukkan aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Jadi kita mohon pada Allah untuk selalu bersyukur. Kita kadang lupa dengan rezeki yang apa kita dapat, sebagai yang kita dapat seluruhnya kita lupa. Kita selalu meminta apa yang tidak ada, tetapi kita lupa dengan apa yang sudah ada pada kita. Wa husni ibadatik. Kita mohon pada Allah untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah dengan sebagus-bagusnya ibadah. Ini artinya permohonan yang kata Rasulullah jangan ditinggalkan. Inilah kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sepatutnya untuk tidak juga meninggalkan ini, karena ini penting. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan kepada orang yang sangat dicintainya, kata Rasulullah, dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, pastinya kan diberikan pada sesuatu yang luar biasa. Nah, ini adalah contoh bahwa ketika kita mencintai seorang, sepatutnya kita akan memberikan yang terbaik. Baik. Kemudian hadis terakhir, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma', qala jawfal lail wa dubura salawatil maktubat, akhrajahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Umamah, qala, Abi Umamah berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya, ayyud du'a asma' ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa doa yang paling didengar sama Allah? Doa apa yang paling Allah dengar? Qala, dikatakan, Rasul menjawab, jawfal lail, di pertengahan malam. Jadi pertengahan malam itu kira-kira ya jam 2 terakhir kira-kira. Ada mengatakan di sepertiga malam terakhir. Artinya kalau kita memang orang yang mampu, orang yang kuat, dan mestinya kita membiasakan atau setidaknya jangan pernah tidak sama sekali. Ketika kita sedang bersemangat, lakukanlah itu. Dan kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kita istiqomah untuk melakukan sholat malam. Karena ini fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, doa yang paling didengar itu yang pertama, berdoa di pertengahan malam. Wa dubura salawatil maktubat. Yang kedua adalah doa yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dekat kesempatan atau kemungkinan diterimanya adalah doa yang dipanjatkan setiap selesai melaksanakan sholat fardu.
Artinya selesai kita melaksanakan sholat fardu, jangan tinggalkan untuk berdoa. Inilah saya katakan bahwasanya jangan sampai kita setelah melaksanakan sholat langsung pergi saja. Setelah melaksanakan sholat langsung tidak peduli. Itu tidak diajarkan Rasulullah SAW. Jadi sesibuk apapun tetaplah kita untuk berdoa meskipun sekejap saja. Kalau memang betul-betul sangat sibuk, doalah sambil berjalan seperti yang tadi saya katakan. Tidak ada masalah. Ini artinya dua waktu yang sangat-sangat besar kemungkinan untuk dikabulkannya doa. Yang pertama berdoa ketika di tengah malam. Yang kedua berdoa setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Nah, sebelum saya tutup, sepatutnya kita sebagai seorang yang berdoa itu punya adab-adab dalam berdoa. Yang pertama adab dalam berdoa adalah jangan sampai lupa kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW baik di awal doa maupun di akhir doa. Jadi ketika kita berdoa, mengangkatkan tangan kita, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian bagaimanapun caranya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah dan lain sebagainya. Kemudian salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian berdoalah semau kita, pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun, bahasa daerah kita pun boleh. Apapun yang kita panjatkan terserah kita. Kemudian sebelum terakhir, jangan lupa kita berdoa memuji Allah lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, salawat wa nabi walhamdulillahirabbil alamin. Artinya dibuka dengan pujian Allah, kemudian salawat nabi, dan ditutup dengan salawat nabi dan pujian Allah. Nah, jangan lupa juga sebelum kita menutup doa untuk kita meminta kepada Allah hal yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh berdoa apapun, tapi prinsipnya tetap kita meminta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta misalkan mobil 10 misalkan. Kita sebagai seorang pelajar yang usia 15 tahun atau seorang pelajar lah masih kuliah, kita minta pada Allah, ya Allah saya minta kepadamu mobil 10, rumah paling mewah. Tapi jangan lupa di akhir doa kita minta, ya Allah aku meminta yang terbaik menurutmu. Kenapa begitu? Karena kita meminta apa yang terbaik menurut Allah, itu bisa jadi menurut kita baik tapi menurut Allah tidak baik. Pun sebaliknya, bisa jadi menurut kita tidak baik yang menurut Allah baik. Nah, contoh kita minta tadi 10 mobil dan rumah mewah. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Ketidakmauan Allah untuk memberikan apa yang kita minta itu bisa jadi itu karena Allah begitu sayang pada kita. Karena Allah begitu ingin memberikan yang terbaik. Coba kita introspeksi dan muhasabah. Bisa jadi kalau kita diberikan mobil 10, kemudian rumah mewah, dalam keadaan kita masih menuntut ilmu, bisa jadi itu malah membahayakan kita. Bukannya kita belajar sungguh-sungguh, malah kita melakukan sesuatu yang mewah-mewah, malah kita habis waktu kita dengan kemewahan-kemewahan. Allah tidak kasih itu dalam waktu sekarang. Bisa jadi nanti Allah kasih ketika kita sudah mapan, kita sudah dewasa dan cukup waktunya. Allah kasih itu. Ketika pun Allah tidak kasih, Allah tunda dalam arti, itu bisa jadi menjadi suatu pengganti yang lain dari apa yang baik. Kita mintanya mobil, satu saat Allah nggak kasih mobil, tapi Allah kasih sesuatu yang lain. Tapi itu yang terbaik buat kita. Ternyata Allah tidak kasih itu yang lain juga. Bisa jadi itu menjadi amal penolong kita ketika kita kesusahan di hari kiamat kelak, di hari penghisap, di mana kita akan dihisap, amal kita begitu kurang dengan dosa-dosa kita, Allah ganti dengan doa-doa yang pernah kita panjatkan, lalu yang kita panjatkan itu menjadi beban amal, keuntungan buat kita semua. Nah ini ya, jangan kita pernah suuzon, selalu husnuzon pada Allah. Allah memberikan yang terbaik. Sama sepertinya seorang ibu yang mencintai anaknya, tidak mungkin anaknya masih umur 1 tahun memberikan permintaan anaknya yang merengek nangis untuk diberikan sambal yang pedas, cabai. Tidak mungkin orang tua yang sayang akan memberikan itu walaupun anaknya menangis untuk meminta itu.
Tapi orang tua yang sayang tidak akan memberikan itu. Karena apa? Akan membahayakan anaknya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Yang kedua, terakhir maksud saya, jangan lupa untuk menutupnya dengan sholawat dan puji syukur pada Allah dengan lafaz apapun. Intinya, jangan pernah kita melupakan doa, khususnya berdoa di setiap selesai kita melaksanakan sholat. Bahkan untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai pun, ada baiknya untuk kita mendoakan setelah kita melaksanakan sholat. Kita bacakan Al-Fatihah. Atau ketika kita membaca Al-Quran, kita sampaikan bacaan, hadiahkan bacaan-bacaan kebaikan kita kepada orang yang kita cintai, kita sayangi. Begitupun orang yang sudah meninggal. Dan hal ini bukan cuma hanya doa, bukan cuma hanya bacaan Al-Quran, tetapi sedekah dan lain sebagainya pun itu termasuk sesuatu yang bisa kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Baik, apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saya, dan mudah-mudahan bagi yang mendengarkan bisa bermanfaat juga. Lebih kurangnya mohon maaf. Segala yang kita tanam hari ini insya Allah akan menjadi buah dan hasilnya akan kita petik di kemudian hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.